Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Terlihat beberapa orang sudah memasuki sekte Jet Lady. Karena sudah merasakan ada beberapa orang yang memasuki sekte dengan melompati dinding, Yang Lang pun langsung bergerak. Dia melompat dari satu atap ke atap yang lainnya. Sembari memperhatikan pergerakan mereka, Yang Lang berkata dalam hati, "Pertahanannya terlalu lemah. Apa yang dilakukan oleh Tie Cui?" Terlihat di kamarnya, di depan cermin, Tie Cui sedang melihat dirinya sendiri yang sedang memakai kain transparan yang dia sita dari Yang Lang. Tie Cui memuji dirinya sendiri yang sangat cantik ketika memakai kain transparan itu. Panel berpindah di alun-alun depan istana Master Sekte. Di sana terlihat ada dua orang penjaga yang sedang bertugas. Namun tanpa mereka sadari, mereka berdua langsung diserang dengan cepat dari belakang oleh salah satu penyusup itu. Dan di waktu yang bersamaan, Yang Lang juga melumpuhkan penjaga istana Master Sekte. Dan dia mulai mengendap-endap mendekati kamar Master Sekte. Dalam hati Yang Lang, dilihat dari arah kemajuan orang-orang ini, targetnya pasti istana Master Sekte. Sebagai penjaga keamanan, masuk akal untuk melaporkan penyusup ke Master Sekte sesegera mungkin. Saat melaporkan, aku akan sengaja jatuh dan menyentuh Master Sekte. Apakah ini bisa dimengerti? Menyentuhnya juga dianggap kulit ke kulit kan? Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Yang Lang memuji dirinya sendiri kalau idenya sangat cemerlang dan sangatlah pintar. Tak lama kemudian, namun saat Yang Lang mencoba mendengarkan suara di dalam kamar Master Sekte, Yang Lang sama sekali tidak mendengarkan apa-apa. Yang Lang berpikir, apakah para pencuri itu bergerak satu langkah lebih cepat darinya? Tanpa pikir panjang lagi, Yang Lang pun langsung menendang pintu kamar Master Sekte dan melihat ke dalam. Namun saat melihat kondisi Master Sekte, Yang Lang langsung terkejut dan mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Kemudian Yang Lang mendekat dan melihatnya. Namun ada yang aneh dengan Master Sekte. Dalam hati Yang Lang, ekspresinya sangat tidak nyaman. Apakah itu racun? Atau dia dijahatin? Tiba-tiba Yang Lang menyadari sesuatu. Dia langsung melihat ke belakang. Ternyata di belakangnya sudah ada beberapa anak panah yang melesat ke arahnya. Dan dengan beberapa gerakan saja, Yang Lang pun berhasil menghentikan anak panah itu. Dan saat melihat anak panah itu, Yang Lang terkejut karena ada racun dari ras iblis di mata anak panah itu. Dengan itu, Yang Lang yakin kalau itu bukan serangan dari sekte Xuanjian, melainkan itu dari ras iblis. Dan di belakang Yang Lang, Master Sekte berusaha melihat apa yang terjadi di sana. Dengan pandangan yang buram, Master Sekte melihat seseorang berdiri di depannya. Dia mendengar orang itu mengatakan jika ras iblis itu sangat berani menyelinap ke sekte Jet Lady untuk menghabisi Master Sekte. Dalam hati Yang Lang, jika itu adalah anggota sekte Xuanjian, aku tidak akan menjadi eksekutor. Tapi karena mereka adalah anak dari ras iblis, jadi jangan salahkan aku. Namun karena Yang Lang sedang serius menghadapi ras iblis,
Dia tidak menyadari kalau ada seseorang di belakangnya. Ternyata seseorang di belakang Yang Lang itu adalah Master Sekte yang langsung memeluknya dari belakang. Sontak saja hal itu membuat Yang Lang terkejut dan membuat pipinya memerah. Namun Master Sekte mengatakan jika dia sangat nyaman dan sangat ingin dipeluk oleh Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, woi, situasi macam apa ini? Kenapa tubuhnya begitu panas? Yang Lang pun mencoba untuk melepaskan pelukan dari Master Sekte, sebab para penyusup sudah sampai di sana. Hanya ada 2 orang. Master Sekte benar-benar pingsan. Habisi dia, teriak para penyusup itu. Yang Lang mulai panik karena para penyusup itu semakin dekat dengan mereka. Yang Lang menyuruh Master Sekte untuk melepaskannya. Namun Master Sekte tidak mau melepaskannya. Dan mau bagaimana lagi? Saat salah satu penyusup itu menyerang, Yang Lang terpaksa harus menggendong Master Sekte untuk menghindari serangan itu. Untungnya Yang Lang tepat waktu dan berhasil selamat. Pesan sistem pun muncul. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas check-in nomor 4 dan mendapatkan paket hadiah misterius. Permisi, apakah Anda ingin membuka hadiahnya sekarang? Jangan sekarang! Teriak Yang Lang yang berusaha melarikan diri dari kejaran para penyusup itu sembari menggendong Master Sekte. Panel berpindah di tempat wakil Master Sekte. Melihat suatu penghalang terpasang di kediaman Master Sekte, Xiaoning terkejut. Salah satu murid Sekte menunjukkan jika kediaman Master Sekte saat ini sedang diserang. Tanpa pikir panjang lagi, Xiaoning langsung menuju ke tempat kediaman Master Sekte. Dalam hati Xiaoning, hah? Lagi? Apa mereka pikir Sekte Jet Lady itu pasar sayur? Terlihat beberapa murid Sekte Jet Lady yang mencoba untuk menerobos masuk penghalang tersebut langsung tersengat oleh penghalang tersebut. Xiaoning yang baru saja datang sangat terkejut. Dalam hati Xiaoning, 6 Desolated Formation of Laotian. Sepertinya Purple Hag Priest Demon menyelinap ke dalam sekte. Kultivasi tingkat 9 degree Dazong setara dengan Purple Robe Demon. Jika sekte master dalam keadaan sehat, itu tidak akan sulit baginya menghadapinya. Tapi aku takut. Dan saat ini, Yang Lang masih mencoba untuk kabur dari para penyerang itu. Dia menendang tembok hingga hancur, sembari masih menggendong ketua sekte. Namun ketua sekte masih mengatakan dan melakukan hal yang di luar nalar. Dia justru mengatakan jika dia ingin dipeluk dengan erat. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Woi! Teriak Yang Lang. Dan saat sampai di luar, tiba-tiba ada serangan yang langsung mengarah padanya. Untung saja Yang Lang masih bisa menghindar. Sembari mencoba mendarat dengan mulus dari lompatannya, Yang Lang menduga kalau iblis kuatnya ada di sana. Benar saja, di atas terlihat sesosok makhluk. Dia adalah salah satu dari ras iblis, Purple Hag Priest. Oh, aneh sekali. Ada seorang pria di sekte Jet Lady. Dan itu hampir menghancurkan acara besar klanku, ucap iblis itu. Hah? Hampir? Jangan khawatir, aku akan menghancurkan rencanamu, ucap Yang Lang sembari tersenyum licik. Dalam hati Yang Lang, orang ini sangat kuat. Aku tidak bisa bertarung sembarangan. Masalah lain adalah tempat ini masih terhalang oleh sihir. Apa yang harus aku lakukan? Lupakan saja. Wanita-wanita di luar itu tidak bisa diandalkan. Lebih baik aku cari jalan sendiri. Kemudian
Yang Lang mengeluarkan layar sistem dan melihat beberapa item miliknya. Melihat gerakan tangan yang dilakukan oleh Yang Lang, Purple High Priest penasaran mantra apa yang dilakukan oleh Yang Lang. Dan akhirnya Yang Lang sudah memutuskan untuk memilih sebuah gulungan mantra. Kemudian gulungan itu ditaruh di atas tubuh Master Sekte. Yang Lang berharap dengan gulungan itu dia bisa membuat tubuh Master Sekte menjadi transparan tak terlihat. Dia benar-benar yakin, sebab katanya itu adalah gulungan legendaris. Namun bukannya menghilangkan tubuh Master Sekte, justru hanya pakaiannya saja yang berubah menjadi transparan. Sehingga Yang Lang langsung melotot melihat yang indah-indah di hadapannya. Yang Lang kesal dengan sistem. Dia langsung memanggil gadis sistem. Dan saat itulah Yang Lang langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Gadis sistem langsung muncul dan menanyakan apa yang ingin ditanyakan oleh Yang Lang padanya. Sampah macam apa alat peraga yang kau berikan? Sepatu boot itu langsung terbakar setelah beberapa kali dipakai untuk berlari. Dan apa fungsi gulungan transparan itu? Hanya untuk membuat pakaian transparan. Bagaimana dengan seluruh tubuh yang bisa menjadi transparan selama 3 menit? Apakah ini sebuah barang kios jalanan yang kamu beli di toko Yuan? Teriak Yang Lang. Gadis sistem kesal karena dituduh yang enggak-enggak oleh Yang Lang. Dia meminta Yang Lang untuk menunjukkan rasa hormatnya padanya. Jika kau ingin dihormati, izinkan aku meledakkan 99 item dari paket hadiah. Aku akan menjatuhkan diriku ke tanah untukmu dan merangkak di depanmu, teriak Yang Lang. Tak perlu, jawab gadis sistem sembari melemparkan Yang Lang keluar dari alam bawah sadarnya. Saat Yang Lang sadar, dia sudah dihadapkan oleh serangan dari iblis yang mengarah padanya. Sial, kau bahkan tidak memberiku waktu untuk membuka paket hadiah, teriak Yang Lang sembari melompat untuk menghadapi serangan itu. Dengan kekuatan tubuh ilahi, Yang Lang menahan serangan itu dengan tangannya. Sistem mengatakan jika energi tubuh ilahi Yang Lang saat ini sudah berkurang menjadi 50%. Iblis itu mengatakan jika perjuangan yang dilakukan oleh Yang Lang hanyalah akan sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Sistem pun menanyakan apakah Yang Lang akan membuka paket hadiahnya sekarang. Dan Yang Lang pun akhirnya akan membuka paket hadiah itu sekarang. Setelah itu, terlihat kekuatan dari iblis itu terserap ke arah Yang Lang. Apa? Kekuatanku telah diserap, ucap Purple High Priest. Notifikasi muncul. Selamat kepada host. Anda telah mendapatkan senjata sihir kuno, pedang Huiyun. Pedang ini awalnya dimiliki oleh Kaisar Xuan Yuan 3000 tahun yang lalu dan dapat menyerap energi langit dan bumi dan menghancurkan kejahatan iblis. Aku pernah melihat di buku kuno, pedang Huiyun benar-benar muncul di dunia. Bagaimana bisa ada di tangan orang yang tak berguna seperti dia? Teriak iblis itu yang tak percaya kalau Yang Lang dapat memiliki pedang itu. Yang Lang tak terima dikatakan orang tak berguna oleh iblis itu. Dia mengatakan jika dirinya adalah orang yang hebat. Dan sembari menebaskan pedangnya, Yang Lang mengatakan jika dirinya adalah seorang kapten dari tim keamanan Sekte Jet Lady. Namun dengan cepat iblis itu segera membuat barrier untuk menahan serangan dari Yang Lang. Iblis itu meremehkan kekuatan dari Yang Lang. Dia mengatakan bahwa dengan basis kultivasi Yang Lang yang sekarang, tak mungkin dia bisa menyakitinya. Namun semua tidak seperti yang iblis itu pikirkan. Dengan mudah barrier itu hancur dengan serangan Yang Lang yang langsung menghancurkan tubuhnya. Bahkan serangan itu masih berlanjut dan menghancurkan penghalang yang dipasang oleh Purple High Priest. Melihat serangan itu,
para murid sekte yang berada di dekat serangan itu langsung melompat untuk menghindar. Melihat penghalang itu sudah hancur, Shao Ning langsung memerintahkan para murid sekte untuk menemukan master sekte mereka. Setelah mereka masuk, akhirnya mereka menemukan master sekte mereka yang sedang mencoba untuk bangun. Shao Ning langsung menuju ke tempat master sekte dan menyandarkan tubuh master sekte di bahunya. Shao Ning lega setelah mengetahui bahwa master sekte baik-baik saja. Kemudian Shao Ning memerintahkan para murid untuk membersihkan ras iblis yang tersisa. Setelah itu, master sekte mengatakan jika dia hampir kehilangan akal sehatnya saat berlatih, dan dia juga tidak ingat persis apa yang terjadi. Saat ini pun dia masih bingung di mana dia berada. Shao Ning menanyakan apakah master sekte mengingat siapa yang telah mengalahkan ras iblis itu. Master sekte mengatakan jika dia samar-samar melihat bahwa tampak seperti seorang laki-laki. Dia memeluknya untuk melarikan diri dari pengejaran. Bahkan dia juga memblokir serangan fatal untuknya. Dalam hati master sekte, "Hah? Mungkinkah itu dia?" Panel berpindah ke tempat Yang Lang. Dia kembali menuju ke kamarnya dengan memegang pinggangnya yang sakit. Yang Lang tak percaya bahwa daya tembak pedang itu sangatlah kuat, hingga seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Keesokan harinya, terlihat master sekte sedang berbincang dengan Shao Ning. Shao Ning berkata, para tawanan iblis menjelaskan bahwa itu adalah seorang pria misterius yang mengaku namanya adalah kapten tim penyelamat sekte Jet Lady. Selain itu, pedang Dewa Guiyun yang telah menghilang ribuan tahun ada di tangannya. Aku ingin tahu apakah dia adalah keturunan dari klan Xuan Yuan. Master sekte penasaran kenapa klan Xuan Yuan muncul di sekte Jet Lady dan pergi tanpa pamit. Atau mungkinkah itu Yang Lang? Aku akan membawanya ke para tawanan untuk mengidentifikasinya, ucap Shao Ning. Tak perlu. Jika orang ini tidak ingin muncul, tidak perlu memaksanya. Yang lebih aku khawatirkan adalah mengapa seorang master seperti Papal High Priest dari ras iblis dapat menyelinap ke dalam sekte dengan melewati garis pertahanan terlarang, ucap master sekte. Murid-murid sekte Xuan Jian yang masuk tanpa izin di gerbang gunung beberapa hari yang lalu dan diusir oleh kami ada di sini untuk mengantarkan pesan itu. Ras iblis yang dijaga oleh sekte lain juga telah berubah. Aku khawatir mereka tidak merencanakan beberapa gerakan besar, ucap Shao Ning. Sangat menarik. Jika kau belum mengalahkan mereka selama beberapa tahun, kau berani datang ke gerbang gunung sekte Jet Lady-ku untuk menjadi liar. Sampaikan perintah. Besok aku akan pergi ke ngarai Ling Feng secara pribadi. Sudah waktunya bagi ras iblis untuk menghidupkan kembali kengerian sekte Jet Lady, ucap master sekte Jun Xuan Rui. Shao Ning langsung menerima perintah itu. Dia dan Tie Cui akan membawa masing-masing 30 murid untuk mengawalnya. Tidak perlu begitu banyak orang. Kalian berdua sudah cukup. Dan satu lagi, bawa Yang Lang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.